narasumber Bapak Juraimi dan Bapak Sasid ugi Ibu Rini kang sampun rawuh wonten ing studio. Saku ki saiki kaya do nyingkir karo awake dhewe to kan karo Gunung Siwan. Nek mbiyen ki waktu kan akeh ning laut awake dhewe ki jaring ngono kuwi ki mak buru-buru lah kok saiki ki arang-arang. Ora kaya mbiyen meneh. Kuwi luwih cetha meneh karo sing pegiate. Oh lah iya nek awake dhewe ngene kuwi ra Reka dayane heeh karo engko sing paling ya sing mburi dhewe kuwi. bahkan menandur mangrove ngolah lan wis pokoke wis segalanya tentang tanduran mangrove utawa bako ki mah ya. Iya. Kuwi asmane jare Pak Juraimi karo Pak Iya. Sasid. Ngono kae. Iya, aku tak makai kata piyai dah kayak keledang-keledang Oh, yang iya. tambah kae lho. Oh nika piyai kali nika. Ketok kae putri barak rene kae. Oh biasa kae nek piyai putri kae ketoke nek anak buah ora mangkat iso disentelek tenan ya. Iya. Biasa petane ya. Dinggo kepentingan masyarakat ngopo ora mangkat. Penting kuwi. Panggih malih teng RRI ajeng mengenalkan kula atas nami Juraimi Punggawa Pesisir Tambak Rejo Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara. Diparingi asma inggih menika KPL Camar. KPL Camar niku kelompok peduli lingkungan cinta alam mangrove asri dan rimbun. Mangrove itu tanaman laut ingkang saged ndadosaken oksigen bagi masyarakat terdekat untuk ngirangi abrasi, erosi maupun land subsidence. Jadi saged ndampingi tanggul-tanggul niku mboten sios kena abrasi saking laut. Terus niku damel pewarna batik. Bil khusus nggih niki wau kula kalih dipanggil ditimbali kalih RRI ya ajeng maring ngertos bilih mangrove niku tanaman ingkang istimewa. Maka dari itu didadosaken tanaman sejarah. Jadi enten Hari Mangrove Sedunia. Nggih saged bantu anak-anak akademisi untuk menggali pengetahuanipun saking penelitian skripsi lan sapinanggelinipun. Dadi niku misi dan visinipun Camar ingkang kawula ugemi saking rumiyin saking Ibu Rini niku nggih ibaratnya ingkang ajeng dadosaken masyarakat Tambak Rejo khususnya niku menjadi desa ataupun binaan saking pemerintah khususnya CDK 3 bisa menjadi daya dukung bagi pengunjung bisa menyaksikan burung bangau dari burung perkutut dan burung-burung yang lainnya yang mau hinggap dan mau bertempat di mangrove tersebut. Alhamdulillah dengan adanya luasan yang ada di konservasi yang ada di Tambak Rejo, dari yang sudah bisa menjadi daya dukung untuk ekowisata itu ada 2,5 hektar dan untuk penanaman baru itu ada 3 hektar dan masih ada lahan luasan kosong yang kita untuk persiapkan untuk kedepannya itu ada kurang lebih itu ada 4 hektar. Mungkin keseluruhan lahan konservasi yang ada di Tambak Rejo yang dalam kesinambungan untuk Camar kurang lebih itu ada 10 hektar. Untuk melakukan pembibitan kita sudah libatkan ibu-ibu tersebut untuk mengisi polybag dengan adanya tanah untuk persiapan kita pada waktu untuk pembibitan mangrove. Aku malah jadi penasaran ya. Ibu-ibu dilibati ngisi polybag ditandur. Itu ada ongkosnya, enggak ada biayanya. Memang itu karena
Dados mangrove kala wau dipun polybagi riyen menika dipun tandur rumiyin pembibitan wonten mriku riyen ya Pak nggih wonten Inggih, syarat riyen. inggih. Ora kok terus bijine diceblokke ning nggon laut niku mboten. Boten. Mangrove Nggih. ugi saged ndadosaken sebagai alternatif ngaten ya Mas ya. Nggih. Kados nutrisi, mencegah pemanasan global, ugi sumber pendapatan bagi nelayan. Nah, ugi menjaga kualitas air lan udara. Mas Jum mengatakan ugi pengembangan kawasan pariwisata. Nah, dalam cacaan menika kula saged mangertosi kados pundi pelaku pegiat camar nika ngantos ngawontenaken umpamane wonten pariwisata, menjaga kualitas air dan udara, menapa wonten gandeng canangipun kalian Dinas Kehutanan. Manfaat dari kerjasama dengan CDK 3, manfaat dari secara ekonomi tadi, tentunya masyarakat sangat setuju dan sangat senang telah dikasih motivasi dan dibantu. Yang goalnya semua tadi, yang keadaan pariwisata, tentunya bisa memberdaya masyarakat. Artinya menggandeng masyarakat di sekitar awal pertama ini barusan hanya di lingkup kelompok sendiri. Yang sudah dilakukan adalah untuk menggandeng masyarakat ketika ada yang berkunjung, tentunya membutuhkan transportasi perahu hingga masyarakat itu bisa merasakan satunya tadi itu. Yang terkait dari yang kedua yang ditanyakan tentang siapa bisa untuk berobat atau untuk obat. Selama ini saya ketahui bahwa yang kami rasakan, kami bisa untuk pernah mencoba itu yang kaitan diare. Tapi yang selebihnya Bapak Ibu belum bisa kami buktikan. Kalau yang diare iya, tapi yang jenisnya api-api atau avisinia itu bisa untuk mencegah diare, mengurangi bencana, terus damel pembesaran atau pemijahan ikan. Pemijahan ikan. Nggih, artinya berkembang biak ikan. Misalkan badhe menika nggedhekaken ikan menika teng pinggir, lajeng sampun ageng saged menengah melih menika. Niku manfaat mangrove selain pun saged nanggulangi bencana ten bibir pantai menika. Sejauh mana ini Bu ke beliaunya ini ke Bu Rini, sejauh mana peran pemerintah dalam merangkul masyarakat, terutama masyarakat di pesisir Pantura ini, Tambakrejo. Kalau kemarin jujur tuh saya udah survei ke sana, di situ ada semacam gedung pertemuan. Gardu pandang. Ya, kemudian yang bersangkutan beliau menyampaikan ini bantuan dari JDK 3, Rekodoyo, piye caranya dari Bu Rini. Nah, satu itu yang kebutuhan sejauh mana dari pemerintah dalam hal ini cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 untuk mengangkat kembali atau bagaimana dari lahan 10 hektar itu bisa betul-betul berfungsi sampai masyarakat sekitar, bahkan menjadi salah satu ikon wisata. Mohon. Ya, mungkin saya titik intinya selalu mensosialisasikan terkait dengan kegiatan dari kami pemerintah di bidang kehutanan, itu pendampingan dari tata kelola kelembagaan, kawasan, dan ekonomi. Tata kelola kelembagaan, ada kelembagaannya kelompok, ada pegiat, ya kan? Pak Julemi juga salah satunya juga pegiat, dia kalau mandiri, ya kan? Misalnya ada penyuluh kehutanan swadaya masyarakat itu mandiri sendiri. Nah, kebetulan ini kelembagaannya tergabung dalam kelompok mangrove KPL Camar. Nah, di Semarang ini karena Pantura ya, kita mempunyai pantai utara di kota Semarang ini dari Tambakrejo sampai dengan Mangkang ya Pak Juremi, itu banyak kelompok-kelompok mangrove. Ada camar, ada perenjak. Saya juga sempat menanyakan, ini kok pakai namanya pada pakai burung ya. Itu kemudian belum lama ini juga ada Semarang Mangrove. Itu teman-teman kebetulan bukan domisili di sekitar itu, malah di luar kecamatan, ada yang luar kabupaten sampai Kendal. Karena kepedulian mereka tinggi untuk menyelamatkan bumi, menyelamatkan dari abrasi, itu mereka berkegiatan di Pantai Tiram itu. Kemudian mereka datang ke kantor kami,
untuk dapat dibantu legalitas kelompok. Kemudian kelola kawasan. Kelola kawasan ya dilakukan Pak Juremi tadi untuk menghijaukan bumi, menanam. Nah, kita dapat iklimnya, dapat menahan abrasi, kemudian panas, oksigen dan lain sebagainya. Itu semakin bumi kita hijau, semakin kita mendapatkan apa yang kita inginkan untuk kehidupan. Ya, jenengan di bawah terik matahari tidak ada tanaman satupun. Dengan jenengan masuk di hutan ada yang di hulu, di gunung. Mas Tono di Boyolali di gunung ada, di hilir ada hutan mangrove. Coba di tengah terik matahari dengan di dalam hutan, jenengan di dalam hutan bisa tidur walaupun jam 12 siang. Tapi kalau tidak ada tanaman, bisa pingsan karena dehidrasi. Ya. Kemudian ada kelola ekonomi atau kelola usaha masyarakat, kelompok. Contohnya baju yang dipakai Pak Juremi selaku ketua kelompok Camar. Coba dilihat. Ini batik mangrove ini. Nah, motifnya juga batik mangrove itu, Rhizopora. Akarnya berbeda. Ya. Jadi jenis mangrove itu sebenarnya beraneka ragam. Nah, ada ciri khas juga ini. Kenapa akarnya kok sampai apa namanya ya? Tingkat-tingkat. Iya. Nah, itu. Jadi bisa dilihat ini termasuk selain kelola ekonomi untuk pewarna, batik mangrove, olahan makanan juga, sebenarnya oksigen juga mahal. Coba kalau kita bisa membantu untuk pasar. Sebenarnya kami juga dari cabang dinas Kehutanan Wilayah 3, kami sudah menggandeng rumah BUMN untuk pendampingan kelola usaha. Kebetulan dari Pak Juremi ini belum, karena kami hanya dialokasikan 15. Jadi kami dibantu pembuatan konten, pembuatan logo, dan pembuatan katalog. Itu ada 15 kami yang sudah masuk. Tadinya dari 60-an termasuk Pak Juremi udah tak masukkan semua ini. Itu karena syaratnya memang di situ ketika makanan itu harus mengantongi izin sampai dengan NIB, IRT, halal dan lain sebagainya. Itu kami juga menggandeng ada penyuplai pasar modern. Dalam hal ini ada Superindo, ada Gelael. Nah, kebetulan yang sudah masuk itu yang daerah hulu, Pak. Ada produk alpukat, namanya alpukat Pangeran Telomoyo. Kemudian ada jamur kuping kering. Dari yang dilakukan oleh teman-teman kelompok ini, pasarnya bagus, menunjang ekonominya mereka. Pemberdayaannya luar biasa dari anak-anak untuk edukasi, ada kampus-kampus, ada ibu-ibu. Kalau berdampak ekonomi, pastinya dia akan menuntut budidaya, betul nggak? Dia nggak disuruh nanam, makan nanam. Di situ juga peran pemerintah tadi ada kerjasama, ada mensupport, mendorong. Kemudian apa? Ketika nanti mereka sudah semangat menanam, tuntutan bahan bakunya tinggi, maka anggaran pemerintah untuk pendampingan dari awal, kemudian bantuan bibit itu pasti akan berkurang, bisa dialihkan ke prioritas. Sekarang gini Bu, untuk kontribusi dari mangrove sendiri, baik dari budidaya sampai itu, menurut Bu Rini itu sejauh mana itu Bu, kontribusi dari pohon mangrove itu? Oh ya, jadi kalau mungkin dalam seminar informasinya itu memang dari hutan mangrove itu kandungan oksigennya itu lebih tinggi dibanding jenis tanaman lain. Oh gitu. Ya. Produktivitas oksigennya lebih tinggi ya. dibanding. Kenapa ada hari mangrove? Kenapa tidak ada hari jati? Ya. Dengan adanya hutan mangrove, abrasi jadi berkurang. Intrusi air laut masuk ke bumi berkurang. Ya kan? Kemudian nanti jika ada angin besar, di situ ada pemukiman, tertahan oleh hutan mangrove. Itu yang luar biasa, istilahnya apa? Gagah perkasa mangrove itu. Iya. Gagah perkasa. Berarti Gadut Koco mangrove itu. Antasena. Ya seperti ketuanya Camar.
Sebenarnya ini mau ngobrol lebih panjang lagi, lebih luas lagi ya, karena keterbatasan waktu ini. Saya minta Bu Rini untuk closing statementnya untuk membuat Bu Rini. Ya, terkait dengan tema kali ini, hutan mangrove untuk mengurangi resiko kebencanaan. Nah, kalau kita kilas balik, kebencanaan itu sebenarnya kan banyak sekali, apalagi Kota Semarang. Tadi disampaikan oleh Pak Juremi, ada lem subsidi, panasnya luar biasa, perubahan iklim, mungkin juga air laut masuk ke daratan. Kita kalau melihat banyak misalnya di kawasan industri Terboyo, mungkin jenis-jenis tanaman yang bisa hidup ketika air laut masuk ke daratan, tanaman daratan tidak bisa hidup. Kemudian kita selaku di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, ketika di situ ancamannya tinggi yang saya sebutkan tadi, siapa yang mau investasi? Ya kan? Karena apa? Karena ketika air kualitas airnya sudah payo ya Pak Juremi ya, itu misalnya alat-alat untuk operasional produksi di pabrik-pabrik itu kan mudah karat, mudah koros, dan itu betul-betul dirasakan oleh para pelaku usaha. Nah, kemudian terkait dengan kebencanaan hasil mangrove, misalnya waktu itu ada COVID, butuh oksigen nggak? Nah, tinggi. Iya, sangat-sangat. dan mahal. Iya. Ini mangrove juga penghasil oksigen. Kemudian ada hasil makanan non makanan, ya kan, untuk meningkatkan taraf hidup. Kan kebencanaan biar mengurangi kemiskinan. Nah, ada makanan-makanan untuk swadaya pangan. Misalnya di tempat teman-teman yang tinggal di pesisir, ya maaf, ketika ada aksesnya untuk ke luar itu, misalnya ada genangan air, dia nggak bisa kemana-mana, bisa memanfaatkan sumber daya lokal mangrove untuk diolah. Tadi ada keripik mangrove, ada kopi, ya kan, ada brownies. Nah, jadi kebencanaan dari fisik, makanan itu juga bisa disuplai dari hutan mangrove. Dan apalagi kalau hutan di hulu, di gunung, di pantai ada hutan mangrove, kolaborasinya luar biasa, maka kita akan menyelamatkan bumi. Matur nuwun sangat Bu Rin. Terima kasih kembali. Iya, sehat selalu untuk perjuangan semuanya nggih.